perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Tuhan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka kembali di mata pelajaran yang sama. Seperti biasa, ketika kita awal pertemuan atau di awal pembelajaran, sebelum kita melanjutkan kepada hal-hal yang dianggap sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita melakukan salah satu kebiasaan yang selalu kita lakukan setiap harinya pada pembelajaran. Salah satunya adalah kegiatan tadarus. Maka dari itu silakan dilanjutkan untuk tadarusnya surat apa, ayat berapa sampai dengan berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 166. 166. Silakan dibuka dulu. Kemudian kita akan melakukan tadarus bersama-sama. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih banyak untuk kalian karena sudah melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali ya. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita semua. Baik, sebelum itu Ibu absen dulu biar Ibu tahu siapa saja yang memang hari ini tidak dapat hadir dalam pembelajaran. Yang pertama, Afifah, Arsen, Bayu, Hadir. Aifah, Fatir, Hadir. Fatur, Radi. Hadir. Baik, sudah ada semua ya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Karena hari ini adalah bertepatan dengan hari apa kira-kira? Ada yang tahu? Pahlawan. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan yang disebut dengan pahlawan itu siapa sih? Siapa kira-kira? Pahlawan itu siapa? Ayo. Yang berjasa, yang sudah berjuang. Termasuk kalian mungkin kedepannya akan menjadi salah seorang pahlawan generasi penerus bangsa. Makanya kalian itu wajib melakukan atau wajib mengikuti pembelajaran atau belajar. Salah satu upayanya adalah berarti kalian harus rajin masuk ke kelas atau harus rajin belajar agar kalian dapat menjadi pahlawan-pahlawan pendidikan seperti itu ya. Kemudian untuk memperingati Hari Pahlawan, nah karena kalian itu adalah salah satu generasi penerus, maka pada hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang ada kaitannya dengan kepahlawanan. Salah satunya adalah lagu Berkibarlah Bendera Kita Hafal ya. Sok silakan berdiri. Seperti biasa Ibu kasih aba-aba, kemudian kalian langsung ikut menyanyi. Paham ya? Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sudah hangat? Sudah ya? Sudah hangat, sudah panas, hot, jelentok. Karena di Bandung itu sekarang cuacanya sedang panas-panasnya. Seperti itu ya anak-anak. Coba, mengingat dengan hal-hal
apa itu musik, kemudian di dalam musik itu ada apa saja. Nah, salah satunya ada hal yang memang sangat penting untuk kalian pelajari dan perlu kalian ingat. Ya, di sini ada satu materi yang memang disebut dengan solfeggio. Coba ibu tanya, solfeggio itu apa sih kira-kira? Ya, Radi, apa Radi? Solfeggio adalah Untuk solfeggio apa? adalah sebutan untuk hal-hal yang berkaitan dengan musik. Oke, solfeggio adalah hal-hal yang berkaitan dengan musik. Artinya berarti itu sangat penting terhadap komponen yang ada di dalam musik. Nah, kalian kan waktu kemarin sudah belajar tentang vokal ya. Berarti nanti solfeggio ini adalah salah satu komponen yang akan dipakai atau digunakan yang melekat dengan ensemble vokal, begitu. Kemudian setelah ada solfeggio, ada tempo tuh di situ biasanya tempo ritmis. Cik, saha apa ada temponya naon? Baik. Tempo itu kecepatan beat pada musik. Kecepatan beat pada musik atau kecepatan pada sebuah lagu, misalnya seperti itu ya. Kemudian ini sangat berarti dalam pembelajaran hari ini anak-anak, karena kita akan belajar secara terperinci dalam musik tersebut pada ensemble vokal khususnya. Ya, selain dari tempo ada vokal. Nah, ini ensemble vokal yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti ke depannya, karena sebelumnya juga kan kalian sudah mendapatkan secara teorinya, kemudian secara prakteknya pun sebetulnya kalian sudah pernah melakukan itu, hanya mungkin baru sepotong saja atau baru sedikit saja, begitu. Nah, hari ini kita langsung saja pada teorinya ya. Nah, coba kita lihat di hadapan kalian sudah tertera materi ya. Solfeggio, pengertian, silakan dilihat. Pengertian solfeggio adalah istilah yang apa? Mengacu pada latihan menyampaikan, menyanyikan tangga nada, interval dan latihan-latihan melodi dengan silabi. Nah, dengan menggunakan suku kata menyanyikan solmisasi. Ini sudah dipelajari di awal pertemuan waktu itu ya. Kemudian selanjutnya unsur-unsur solfeggio, berarti tangga nada ini sangat penting diaplikasikan pada musik, salah satunya pada ensemble vokal ya. Tangga nada diatonis. Nah, ini jangan sampai tertukar. Kemarin kan sudah pernah dipelajari juga bahwa diatonis ini adalah do re mi fa sol la si do ya, ada 7 buah nada. Kemudian memiliki jarak atau interval. Jarak atau intervalnya kalian juga jangan lupa nih. Untuk yang diatonis ada diatonis mayor dan diatonis minor. Yang mayor itu adalah 1 1 setengah, 1 1 1 1 setengah. Nah, ini perlu kalian pahami dengan betul, dengan teliti. Kemudian minor. Minor itu bedanya adalah 1 setengah, 1 setengah, dan 1 1. Ini kembali lagi ke materi awal ya sebetulnya. Tempo. Nah, tempo ini adalah ada beberapa jenis-jenis tempo yang perlu kalian pelajari. Di dalam vokal, kalian pernah nggak mendengar nama Mariah Carey? Pernah? Pernah ya? Pernah nggak? Penyanyi barat? Nggak tahu. Oh, ini sudah dispisan berarti USA asli orang Bandung. Jadi apal nanti ada aslinya, tak apa lupa Mika Mariah Carey. Tidak tahu kalau Mariah Carey ini siapa. Kemudian ada Christina Aguilera. Nggak tahu juga Bu. Sebenarnya ada penyanyi internasional ya, yang memang di sini katanya untuk rentang vokalnya bisa sampai dengan 5 oktav. Kabayang 1 oktav aja kalian sudah ribu ya. Do re mi fa sol la si do fa mi re do 1 oktav. Do re mi fa sol la si do fa mi re do naik deui. Do re mi fa sol la si do fa mi re do naik deui. Coba kalau berbicara tentang artikulasi itu adalah apa kira-kira? Nah, ini
nih artikulasi. Pengucapan kata sehingga kata disampaikan dapat terdengar secara benar dan jelas. Artikulasi memiliki fungsi sebagai penjelas dalam menyampaikan makna lagu yang dibawakan. Pernapasan, teknik pernapasan nih, ada teknik pernapasan yang perlu kalian pahami. Begitu. Sekarang kan kalian harus paham dulu untuk membuat karya itu tidak langsung tiba-tiba membuat karya saja ya, tapi harus paham dulu secara teorinya bagaimana. Karena solfeggio ini sangat melekat dengan ensemble vokal, artinya sudah menjadi satu kesatuan. Tempo, kemudian irama, improvisasi ya. Kemudian ada lagi yang lainnya, itu perlu kalian perhatikan. Nanti setelah kalian melihat tayangan ini, kalian bisa atau kalian kembali pada kelompoknya. Ya, waktu itu kan sudah dibuat kelompok nih. Setiap pertemuan biasanya kita akan selalu membagi kelompok dengan kelompok yang masih sama, tidak akan berbeda-beda. Kenapa? Karena dia memudahkan kedepannya untuk proyek-proyek yang akan kalian lakukan atau proyek yang akan kalian buat, begitu. Nah, ini harus diamati video yang kalian amati ini. Nanti setelah ditayangkan, kalian harus menganalisis atau menganalisa unsur apa saja yang terkandung di dalam video tersebut, khususnya pada ensemble vokal. Kenapa yang dipilih di sini adalah vokal grup? Karena kalian pun nanti kedepannya akan vokal grup untuk proyeknya, begitu ya. Nanti kalian akan menampilkan hasil produk di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya itu sudah memasuki kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pembuatan proyek. Nah, untuk saat ini kita akan melihat atau akan menganalisa terlebih dahulu. Silakan kalian boleh dilihatnya secara perorangan dulu. Nanti setelah melihat tayangan ini, silakan kembali pada kelompoknya untuk memberikan pengamatan ya atau hasil analisa. Nah, barusan adalah tayangan lagu Sajojo dengan tekniknya yaitu teknik vokal grup. Di dalamnya ada apa saja tuh si vokal grup eta teh, yaitu yang harus kalian analisa hari ini ya. Silakan sekarang kembali atau silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sehingga kalian nanti bisa memunculkan hasil analisa kelompoknya. Nanti dipresentasikan di akhir pembelajaran seperti biasa ya. Silakan untuk kembali ke kelompoknya. Enggak, mejanya boleh diatur dulu. Berarti kita 3 kelompok ya? Nah, so silakan. Kelompok 1 nanti ketuanya 5 ya. Kelompok 2 Salwa, kelompok 3 Fahri. So, silakan berdiskusi dulu. Analisa hasil dari tayangan video vokal grup dengan judul lagu Sajojo. Kalau ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bertanya ya. Jangan diem aja. Sekali lagi, Ibu tekankan, untuk menganalisa itu kalian perlu betul-betul memperhatikan ya unsur-unsur yang terkandung di dalam lagu Sajojo tersebut. Jangan sampai salah nanti menganalisanya. Silakan. Mau sambil ditayangi lagi? Sambil didengerin atau gimana? Sambil tayangi lagi? Oke. Ya. Kenapa? Kenapa? Fatir. Ya. Ada lagi yang ditanyakan kelompok lain? Belum? Belum ada? Oke, siap. So,
sambil dianalisa ya. Dilihat ya unsur-unsurnya apa saja. Kan tadi sudah dikasih tahu juga bahwa ketika misalnya di dalam ensemble vokal itu selain dari adanya tangga nada, ya adanya ritmis, kemudian adanya melodi, harmoni. Nah, perlu dipahami juga bahwa di dalam teknik vokal ini ada apa saja, ada artikulasi, ada pernapasan, itu kan tadi ya. Silakan coba dianalisa sedetail mungkin atau selengkap dan jangan sampai ada yang tertinggal ya. Sekali lagi diingatkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Proses menganalisa itu harus lengkap. Boleh ya, kalau misalnya di antara kelompok kalian ada yang memang kurang paham, boleh ditanyakan saja. Sekali lagi tolong dipahami dengan teliti ya, unsur apa saja yang terkandung dalam video ini. Karena video ini kenapa diambil, rupanya sangat kompleks untuk kita pelajari begitu, untuk kita analisa. Hampir semua unsur-unsurnya ini terkandung pada video lagu Sajojo. Sambil kalian berdiskusi juga, nanti kalian perlu melihat tayangan ini sebagai contoh kedepannya kalian akan seperti apa sih ketika misalnya kalian mau membuat produk kedepannya. Sekarang kan berbicara barunya dulu, jadi silakan betul-betul dipahami, dianalisa dengan baik biar nanti kalian bisa menerapkan hasil analisa yang sudah kalian lakukan hari ini. Kalian juga perlu, karena tadi ada kelompok yang bertanya, di dalam satu lagu bisa nggak temponya berubah-ubah? Kemungkinan saja bisa terjadi ya, karena ada sistem dinamika di situ. Perubahan-perubahan, kalau dinamika kita sebutnya bunyi ya. Ada yang misalnya tadinya pelan, pasangannya ada yang makin keras, itu dinamika. Kalau tempo itu berbeda lagi, berarti hitungannya akan berubah, ya. Misalnya contoh dari hitungan cuma 4/4 bisa menjadi ke 4/8, misalnya bisa lebih cepat, gitu. Oke, sudah semua ya? Oke. Baik, kalau sudah semua, Ibu tidak akan menunjuk kelompok siapa dulu yang harus tampil ke depan atau presentasi ke depan. Sesuai dengan minat kelompok. Oh, itu bisa cuma-cuma kelompok Fahri. Oke, kelompok Fahri dulu silakan ke depan, yang lainnya mau apresiasi. Jadi saya dengan kelompok dengan 3 orang rekan kelompok bakal mempresentasikan tentang hasil pengamatan tadi dalam video yang sudah ditunjukkan. Jadi yang pertama ada yang namanya ritmis. Lagu Sajojo tadi menggunakan pola ritmis 4/4 dengan ketukan kuat, sehingga pola ritmis ini menciptakan kesan yang ceria dan energi. Yang jelas dan tegas. Artikulasi itu adalah cara pengucapan kata atau suku kata dalam sebuah lagu. Kesimpulannya, jadi secara keseluruhan lagu Sajojo tadi memiliki ritmis, melodis, dan harmonisasi yang sederhana, memiliki kesan ceria dan energetik sehingga cocok untuk dinyanyikan. Mungkin segitu aja ya dari kelompok kami. Mohon maaf bila kurang atau enggak terlalu detail. Selebihnya ya bisa kita literasi untuk lebih dalam lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mari boleh duduk lagi kelompok Fahri. Bu, oke. Mengalah Bayu, silakan kelompok sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas katanya Salwa. Kemudian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Bayu 5, silakan. Yang mampu mengembalikan keseimbangan tubuh dan membantu penyembuhan. Yang kedua, sangat mempengaruhi pikiran sadar dan bawah sadar. Untuk merangsang penyembuhan dan meningkatkan vitalitas, positif frekuensi ini pada tubuh manusia semakin banyak ditemukan oleh para ilmuwan sejak penelitian Dr. Puleo tersebut. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi kalau misalnya tadi kalian sudah bisa menganalisa, sudah jelas dan sudah tentu, kalian nanti bisa membuat sebuah karya yang mana karyanya itu dibuat oleh kelompok, ya, sehingga nanti kalian bisa mengembangkan, bisa mengimplementasikan sistem solfeggio ini pada ensemble vokal atau pada vokal yang disebut dengan vokal group. Hasil diskusi hari ini yang betul-betul bisa menyimpulkan pentingnya solfeggio, penerapan solfeggio, implementasi solfeggio pada vokal. Kira-kira siapa? Fatir? Solfeggio mempermudah kita dalam belajar musik, terutama materi vokal. Oke. Solfeggio mempermudah kita dalam belajar materi musik, terutama pada vokal. Karena ini sangat-sangat penting untuk dipelajari oleh kalian. Kira-kira setelah kalian tadi berdiskusi secara kelompok, kemudian setelah kalian misalnya tadi melakukan analisa, ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Ari, oke, apa Ari? Nah, jadi bagaimana sih caranya mengimplementasikan solfeggio ya tadi dalam ensemble vokal? Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus paham dulu solfeggio itu seperti apa, ada apa saja di dalamnya. Setelah dipahami, baru kalian implementasikan. Ya, cara mengimplementasikannya adalah kalian betul-betul melakukan analisa dulu dengan jelas, secara terurai, secara terperinci, sehingga nanti kalian di situ tidak salah dalam melangkah. Contoh, ada lagu misalnya yang dipilih oleh kelompok Fahri. Harusnya karakter lagu ini adalah karakter lagu yang mellow. Tapi kok karena Fahri tidak lengkap mencari referensinya, tidak lengkap menganalisa sistem solfeggionya, maka di situ bisa terjadi salah satu kekeliruan. Misalnya tiba-tiba kamu menggunakan ritmisnya atau menggunakan temponya yang cepat. Ya, boleh atau tidak? Sebetulnya kalau secara tepat atau tidak tepat itu menjadi pertimbangan. Tapi kalau di dalam berkreativitas itu boleh-boleh saja. Dengan catatan kalian bisa mempertanggungjawabkan karya yang kalian buat nanti ke depannya. Begitu, ya. Hasil analisa yang kalian lakukan itu adalah langkah-langkah untuk implementasi solfeggio pada vokal, begitu ya Pak Ria? Ada lagi? Bayu, apa baik? Gimana cara melatih solfeggio untuk ensemble vokal? Ensemble vokal. Melatih solfeggio, mau yang mana dulu diambil solfeggionya? Berarti solmisasi ya. Itu harus berlatih secara berkala. Di rumah latihan C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, 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 Re, Do, Do, Re, 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 Mi, Mi, Mi. Terus berulang-ulang. Sehingga ketika kalian sudah belajar dengan teknik solmisasi, bisa juga kalian itu mengaplikasikan pada semua unsur, salah satunya vokal. Jadi akan terbiasa begitu, ya. Nah, karena kalian itu sudah melakukan diskusi, sudah menganalisa, maka kita akan buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah solfeggio sangat bermanfaat pada musik, salah satunya ensemble vokal. Tanpa solfeggio maka kita tidak akan bisa membuat sebuah karya dengan baik. Ya, untuk itu karena waktunya pun sudah tersisa sedikit lagi ya, ada sekitar 5 menitan lagi. Kita pakai atau kita gunakan untuk beberapa hal yang memang bersifat positif. Sebelum ditutup, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya.
Mudah-mudahan kedepannya materi ini dapat dicerna dengan baik dan dapat diaplikasikan ya untuk kehidupan kalian sehari-hari dan bermanfaat tentunya. Kemudian tolong dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kita sudah melangkah lebih tinggi lagi. Setelah menganalisa, kalian harus mengaplikasikan atau mengimplementasikan, berarti sudah waktunya kalian melakukan perencanaan ya. Sekalipun kenapa sekarang disampaikan ya, karena biar kalian ada persiapan di minggu depan untuk proses pembuatan karya atau project begitu ya. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya di saat dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan, kita juga harus mencintai tanah air ya. Artinya salah satunya mencintai lingkungan kita sendiri. Ada satu lagu Mars SMK 13 yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian, agar menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan, cinta tanah air, salah satunya cinta terhadap alma mater. Kita akan menyanyikan Mars SMK 13. Baik, silakan berdiri. Siap ya? Semoga Tuhan memberkahi bakti kami, Indonesia tetap jaya selamanya. SMK Negeri 13 Kota Bandung mendidik dan melatih kami semua. Semoga Tuhan memberkahi bakti kami, Indonesia tetap jaya selamanya. Iya, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita. Baik, anak-anak, seperti biasa di akhir pembelajaran kita harus merefleksikan ya kegiatan pembelajaran. Kira-kira ke depan ini untuk pembelajaran hal apa sih yang perlu dikembangkan untuk Ibu ya? Perlu dikembangkan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kira-kira apa? Hal apa? Selain dari harus ada video tayangan biar kalian misalnya bisa terinspirasi, bisa lebih paham dengan adanya teknologi-teknologi, kira-kira apa? Games, harus dibanyakin gamesnya Bu biar tidak ngantuk, karena kalau misalnya sudah sore itu kita suka ngantuk.